di sebuah kota terletak di Provinsi Jawa Tengah, berada di sebelah timur kota Purwokerto, berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang. Dikenal dengan kota yang memiliki banyak kegiatan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Dari kota tersebutlah lahir seorang jenderal yang sangat berpengaruh di Indonesia. Dikenal dengan nama Raden Soedirman, yang lahir di kota Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tanggal 24 Januari tahun 1916, ia merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat tertinggi dalam militer, yakni jenderal besar yang ditandai dengan pangkat bintang 5, selain Soeharto dan A.H. Nasution. Ia memiliki ayah bernama Bapak Karsid Kartawiraji dan ibu bernama Ibu Siem. Namun sejak kecil, Jenderal Sudirman diadopsi oleh pamannya, Raden Cokrosunaryo, karena orang tua kandungnya mengalami kesulitan ekonomi dan ingin memberikan kehidupan serta masa depan yang lebih baik. Sang paman merupakan seorang camat yang belum dikaruniai keturunan, sehingga ia sangat terbuka dan ingin merawat Sudirman sejak kecil. Beliau tumbuh menjadi anak yang taat, santun, dan sangat disiplin. Selain itu, sejak kecil ia dikenal cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kehidupan beliau pada masa kecil cukup sederhana. Pamannya, Cokrosunaryo, mendidik Sudirman dengan penuh disiplin. Ia mengajari Sudirman bagaimana menepati waktu dan menggunakan uang saku sebaik-baiknya. Ia mendidik Sudirman untuk bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengaji. Sopan santun priai yang tradisional juga diajarkan oleh Ibu Cokrosunaryo. Pada tahun 1923, di sore hari setelah azan maghrib, pamannya Cokrosunaryo membawa Sudirman yang berusia 7 tahun ke rumah Menir Sumoyo. Beliau merupakan tokoh budi utomo yang menjadikan perguruan Pramowiroro yang kemudian diganti menjadi Wiworo-tomo. Berkat bantuan dan nasihat beliaulah, Sudirman dapat mengenyam pendidikan di Holinsia Inlansia School alias HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Selama mengikuti pendidikan di HIS, Sudirman termasuk anak yang biasa dan tidak menonjol. Sekolahnya berjalan lancar dari kelas 1 sampai kelas 5. Saat kelas 6 ia kurang senang dengan HIS dan ingin pindah ke Wiworo-tomo. Keinginan tersebut ditolak karena nasihat orang tuanya. Akhirnya beliau lulus di HIS pada tahun 1930. Kemudian di tahun berikutnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Taman Siswa. Namun tidak berselang lama, sekolah tersebut ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena adanya aturan Belanda untuk membatasi sekolah-sekolah pribumi yang tidak ada di bawah kontrol pemerintah kolonial. Beliau pun memutuskan untuk berpindah sekolah di Meer Witgebreidlager Underwits alias Mulo pada tahun 1932. Di sana kepemimpinan Sudirman sangat berkembang karena beliau mulai mengikuti organisasi, olahraga, seni, dan kepaduan. Pada tahun tersebut beliau resmi menjadi anggota Hizbul Watan, organisasi kepaduan kepramukaan yang didirikan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Disinilah ia belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin tentang kepemimpinan serta cinta tanah air. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin Hizbul Watan di wilayah Cilacap serta Banyumas dan menjadi semakin aktif dalam memimpin organisasi tersebut. Namun pada tahun sebelumnya di tahun 1934, ayah angkatnya, Raden Cokrosunaryo, meninggal dunia. Peristiwa ini membuat kondisi ekonomi keluarga memburuk. Meski begitu, Sudirman tidak menyerah. Ia tetap melanjutkan sekolah hingga lulus, bahkan mendapat keringanan biaya karena dikenal sebagai murid yang baik dan rajin. Sesudah tamat dari Mulo, Sudirman pergi ke Surakarta. Di sana ia belajar di Quick School, merupakan sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah. Di sana ia hanya bersekolah selama 1 tahun karena kurangnya biaya pada masa itu. Kemudian pada tahun 1936,
Sudirman kembali ke Cilacap. Ia mendapatkan pelatihan dari guru-guru Parama Wirotomo sebelum mengajar di His Muhammadiyah. Pada tahun tersebut juga Sudirman menikah dengan sang istri Siti Alifah. Ia dikaruniai 7 anak, 3 putra dan 4 putri. Sebagai guru, Sudirman hanya mendapat gaji sebanyak 3 gulden. Meski begitu, ia tetap sabar, humoris, dan giat bekerja. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat menjadi kepala sekolah. Meskipun tidak memiliki ijazah guru, hasilnya gaji bulanannya meningkat menjadi 12,5 gulden. Selain bekerja sebagai kepala sekolah, Sudirman tetap aktif dalam berorganisasi, khususnya kelompok pemuda Muhammadiyah. Dalam kelompok tersebut ia dikenal sebagai negosiator dan mediator yang lugas, berupaya memecahkan masalah antar anggota. Pada awal tahun 1942, Jepang mulai menduduki Hindia setelah menang berperang dengan pasukan Belanda. Di Cilacap, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Sudirman melakukan negosiasi dengan Jepang dan meyakinkannya untuk membuka kembali sekolah tersebut. Selama periode ini, ia sering terlibat dalam beberapa organisasi dan kemanusiaan, termasuk sebagai Ketua Koperasi Bangsa Indonesia alias KBI. Hal ini membuat ia dihormati di kalangan masyarakat Cilacap. Lalu pada awal 1944, setelah menjabat 1 tahun sebagai Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air alias PETA. Ini adalah awal bangkitnya karir kemiliterannya. Meskipun sempat ragu cedera lutut yang pernah dialaminya ketika remaja, ia setuju untuk memulai pelatihannya di Bogor, Jawa Barat. Di sana, ia menduduki jabatan sebagai komandan. Jabatan Sudirman sebagai komandan PETA berlanjut tanpa adanya kendala hingga tanggal 21 April 1945. Ketika tentara PETA di bawah kepemimpinan Kusairi melancarkan pemberontakan terhadap Jepang, ia diperintahkan oleh komandan Jepang untuk menghentikan pemberontakan Kusairi. Sudirman bersedia, asalkan Kusairi dan anak buahnya tidak dimusnahkan. Setelah mendapat persetujuan dari komandan Jepang, Sudirman beserta pasukannya mencari para pemberontak. Hingga pada tanggal 25 April 1945, Kusairi dan anak buahnya menyerah. Keberhasilan tersebut meningkatkan simpatik di kalangan tentara Jepang. Sesudah mengetahui Sudirman turut mendukung kemerdekaan Indonesia, komandan Jepang mengirimnya ke kamp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun, bukan mendapatkan pelatihan militer, melainkan dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya mencegah pemberontakan. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu yang diikuti proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, kontrol Jepang mulai melemah. Pada saat itu, Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Kemudian ia berangkat ke Jakarta dan bertemu Presiden Soekarno. Ia diperintahkan oleh Presiden untuk memimpin perlawanan terhadap Jepang di kota. Karena tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta, ia menolak dan lebih memilih untuk memimpin pasukan di Kroya. Oleh karena itu, ia bergabung dengan pasukannya pada tanggal 19 Agustus 1945. Bersama tentara PETA, Sudirman mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus tahun 1934, sesudah batalion di Kroya dibubarkan. Dalam pertemuannya dengan Sabuto Tamura, yaitu Komandan Jepang dan Iwashige, Residen Banyumas, ia dan Ishak Cokro Adusuryo memaksa Jepang untuk menyerahkan diri dan senjata mereka. Sebagian besar senjata itu digunakan oleh unit BKR, dan sisa senjata dibagikan kepada batalion lain. Kemudian dalam pertemuan pertama TKR pada tanggal 12 November tahun 1945, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, ia menang tipis atas Oirip Sumoharjo. Uwa yang terkejut atas kemenangan itu, kemudian menyerahkan jabatan pemimpin TKR kepada Oirip.
Namun para peserta tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, ia tetap menunjuk Oirip sebagai kepala staf. Setelah menjabat sebagai pemimpin TKR, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal, sembari menunggu persetujuan pemerintah, dan mulai mengembangkan strategi mengenai bagaimana mengusir tentara sekutu. Meskipun Sudirman sudah terpilih sebagai pemimpin TKR, namun pelantikannya terlambat, mengingat muncul keraguan Soekarno atas kualifikasi Sudirman. Pada akhir November, Sudirman yang menunggu pelantikannya sebagai pemimpin TKR memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Dalam penyerangan itu, Divisi 5 di bawah komando Isdiman. Karena pasukan sekutu sangat kuat, serangan Divisi 5 itu berhasil dilumpuhkan, dan Isdiman gugur di medan perang. Gugurnya Isdiman memicu Sudirman untuk memimpin Divisi 5 dalam serangan terhadap sekutu. Karena fasilitas serangan udara telah musnah, sekutu dapat dipukul mundur oleh Sudirman. Dari lapangan udara Kalibanteng di Semarang, sekutu bersembunyi di Benteng Willem. Pertempuran Ambarawa membuat Sudirman lebih diperhatikan di tingkat nasional dan membungkam pernyataan bahwa ia tidak pantas menjadi pemimpin TKR. Hingga akhirnya, ia dipilih dan dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember tahun 1945. Kemudian pada tanggal 25 Mei tahun 1945, Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar setelah reorganisasi dan perluasan militer. Dalam upacara pengangkatannya, ia bersumpah untuk melindungi Republik sampai titik darah penghabisan.